besar nih kayaknya ini ya. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan tambah berkah semuanya, insya Allah. Makbul, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kadang-kadang memang ibu-ibu itu, ya ibu-ibu itu yang sibuk, yang repot, yang segala macam, tapi nggak pernah disebut, ya kan ya? Nggak pernah disebut. Urusannya dapur, urusannya nyuci-nyuci piring, urusannya segala macam ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan, katanya sabdanya Nabi, ajruki ala qadri nasobiki. Yang paling banyak capeknya ya yang paling banyak pahalanya, ya kan? Nah, mudah-mudahan insya Allah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari pembahasan kita tadi tentang gimana pentingnya untuk seseorang memiliki ilmu, sehingga dengan ilmunya tersebut dia bisa memanage hati. Hatinya itu bisa diarah-arahkan dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, diniat-niatkan yang baik dan lain sebagainya ya. Jangan pula karena kejahilan akhirnya tadi contohnya udah melarat, udah nggak dapatkan kenikmatan duniawi, malah dia pula banyak dosanya gara-gara kepingin terus maksiat. Ya. Nengok orang ahli maksiat kepingin, nengok orang foya-foya kepingin, nengok orang ahli dunia kepingin. Kasihan kadang orang kayak gitu ya. Dia nengok orang ahli akhirat, ahli ibadah ndak kepingin. Dia nengok ulama, orang soleh ndak kepingin. Tapi gara-gara urusan nengok Cino punya duit banyak, mobil bagus aja ndak kepinginnya. Masya Allah, menghamba-hamba kali bahkan. Kadang-kadang ya menampakkan kecintaannya kepada dunia dengan apa itu menampakkan sama orang-orang ahli dunia. Padahal tadi kita sampaikan karena faktor ini awalnya tidak punya ilmu. Ya, jangan pula kemudian naudzubillah di dunia sudah melarat, tapi di akhirat hisabnya kayak hisab Fir'aun. Hisabnya kayak hisab Namrud, kayak hisabnya Korun. Ya, karena hatinya selalu kepingin terus. Maka oleh sebab itu kepinginlah hati itu dengan kepingin yang baik. Ya, kalaupun kepingin dalam urusan orang yang kaya, orang ahli dunia, karena faktor amal solehnya dia. Karena faktor amal soleh dia. Enak, dia itu ya dermawan, dia banyak nyantunin fuqara masakin, dia banyak nyantunin anak yatim, dia banyak bantu musola masjid. Nah, kepingin kayak gitu yang bagus, Pak. Tapi kalau hanya kepingin foya-foyanya, enak-enakannya hidup dan lain sebagainya, Anda tidak tahu, bisa jadi dia zahirnya enak tapi batinnya tersiksa. Ya, berapa banyak orang nampaknya enak-enakan, ya, dugem malam hari segala macam, ternyata itu adalah pelarian dari stresnya dia di rumah tangga. Iya kan? Nah, berapa banyak yang kayak gitu, Pak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nyaman di masjid, nyaman di musola, nyaman di majelis taklim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tumakninah. Ya, alhamdulillah tumakninahnya hati kita enggak perlu kemudian ke perapat, enggak perlu ke tungging, enggak perlu ke sana kemari jauh-jauh kali ya kan ya. Udah la ilaha illallah habis subuh di musola udah enak dah. Habis itu dapat nasi urap. Ya kan ya? Enak dah, senang dah. Nah, nyaman hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi dalam kitab ini tentang masalah niat. Ya, disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah. Sayyidina Abbas itu pamannya Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi. Bicara pamannya Nabi itu banyak. Pamannya Nabi itu banyak. Yang laki saja saudaranya Sayyid Abdullah ayahnya Nabi itu ada 12.
Ada 12 laki. Tapi semuanya tidak dapetin masa kenabian kecuali 4. Semuanya nggak dapetin masa kenabian. Hanya 4 saja. Jadi yang nggak dapetin masa kenabian, nggak bolehlah dibilang kafir, Pak. Nggak boleh dibilang kafir. Wong wafatnya sebelum Nabi diangkat jadi Rasul ya. Nabi masih kecil wafat, Nabi namanya paman, ya kan? Nah, maka ya seringkali ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak boleh bilang ayah ibu Nabi mati kafir, kakek Nabi kafir, nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi belum diangkat jadi Rasul kok pakai kafir-kafir pula. Kafir itu kalau ada Nabi. Kalau belum ada Nabi nggak bisa dikatakan kafir, gitu ya. Lah terus gimana di akhirat? Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang nanti di akhirat diuji sama Allah. Ada juga ulama yang berpendapat apa itu? Dihukumi dengan hukum akal sehat. Maksudnya hukum akal sehat itu apa? Kalau dia baik ya baik, kalau buruk buruk secara akal sehat. Semisal contoh umpamanya bunuh orang enggak usah pakai dalil, Pak. Ya itu buruk gitu loh ya. Nah, ya. Umpamanya dolimin orang enggak usah pakai dalil, Pak. Zina enggak usah pakai dalil, Pak. Udah buruk gitu aja. Ya kan gitu kan ya. Tapi kalau perkara baik semisal nyantunin anak yatim, sedekah, ya enggak usah pakai dalil itu baik. Maka perbuatan-perbuatan itu dikasih pahala sama Allah. Ada yang bilang kayak gitu, tidak dari faktor iman atau kafir. Kenapa? Karena tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Sedangkan nabi-nabi terdahulu itu diutus kepada satu kaum khusus. Tidak kepada seluruh dunia. Nabi Hud kepada kaum Ad. Kaum Ad di mana? Di Ahqaf, di pinggiran Hadramut, di pinggiran Yaman, antara dekat Yaman sama Oman. Itu daerah Ad. Kaum Tsamud dikirim Nabi Soleh. Ya, Nabi Syu'aib dikirim ke Madian. Madian itu dekat antara Yordania sama Mesir. Ya, saya pernah ke sana. Orang kampung menyebutnya bukan Madian tapi Middin. Middin tulisannya sama, mim dal ya nun. Ya, tapi mereka bilangnya Middin. Nah, kampung atau kota namanya Middin. Kalau Al-Quran Madian. Walhasil setiap nabi diutus kepada kaum khusus. Nah, maka orang Mekah tidak ada nabi kecuali Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi keberapa itu, Pak? Jauh kali sama Nabi Muhammad jaraknya. Ribuan tahun. Bukan ratusan, ribuan. Nabi sama Nabi Isa saja 560-570 tahun. Nabi sama Nabi Isa, satu Nabi ini padahal. Sedang di atas Nabi Isa masih ada Nabi. Nabi Zakaria, Nabi ini, Nabi Bani Israel masih banyak, ya kan? Nah, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi sampai kepada Nabi Harun, Nabi Musa, belum lagi Nabi Yusuf sebelumnya. Wah, panjang, Pak. Ribuan tahun sama masa Nabi Ibrahim. Maka nggak boleh lah ya orang-orang Mekah yang wafat sebelum Nabi diangkat jadi Rasul disebut kafir, itu nggak boleh. Ya, itu akidah itu. Maka ini untuk minimal menjawab, Pak. Kadang-kadang orang itu seenaknya sendiri ngomong ayah ibu Nabi di neraka katanya. Ngasal aja ngomong. Iya, nyakitin Nabi itu, Pak. Nyakitin Nabi. Iya. Allah berfirman, Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui meletakkan di mana kerasulannya. Maka diletakkan mestinya di sulbi yang suci, diletakkan di rahim yang mulia, diletakkan di keturunan-keturunan yang baik. Ya, tadi kita sampaikan pamannya Nabi itu banyak, tapi yang dapetin masa Nabi jadi Rasul itu 4. 2 pasti Islam, diyakini Islam 2. Siapa itu? Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah. Itu udah pasti itu. Sayyidina Hamzah wafat di Uhud, syuhada Uhud. Sayyidina Abbas ini Abdullah bin Abbas.
Pasti Islam itu dah. Dua itu dipastikan Islam. Satu pasti kafir. Abu Lahab. Dah pasti dah. Karena itu ayat Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Kemudian yang keempat, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan kafir. Yaitu Abu Thalib. Nah, saya sebut beda pendapat ulama. Maksudnya saya, nanti Pak, kalau buat contoh pamannya Nabi yang kafir, jangan Abu Thalib. Loh kan ada banyak kali orang, Abu Thalib aja kafir. Loh, ya apa sih? Jangan buat contoh Abu Thalib, karena masih banyak ulama yang berpendapat dia Muslim. Kalau buat contoh Abu Lahab aja udah aman itu dah. Buat contoh yang kafir siapa? Abu Lahab, aman dah. Karena apa sih? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi kalau Abu Thalib, sebagian ulama mengatakan Islam, sebagian ulama mengatakan kafir. Ya, lebih hati-hati. Saya bicaranya gini, lebih hati-hati. Berkata Imamul Haramain, Imam Abdul Malik Al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Beliau berkata, andaikan dalam diri seseorang ada kemungkinan Islam 1%, kemungkinan kafir 99%. Tapi kita tidak tahu sampai mati. Sampai wafat kita nggak tahu. Kemungkinan Islam 1%. Kecil kali kemungkinan Islamnya. Kemungkinan kafir lebih besar 99%. Katanya gurunya Imam Ghazali itu, lebih aman kau bilang dia Islam. Lebih aman kau bilang Islam daripada kau bilang kafir, takutnya mengkafirkan orang Islam. Gitu loh Pak. Nah, sedangkan secara dohirnya Abu Thalib malah lebih banyak kemungkinan Islamnya. Dukung Nabi, bela Nabi, jaga Nabi, cinta Nabi, kayak gitu Pak. Secara dohirnya. Iya kan? Tapi kita tidak tahu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau enggak. Kita tidak tahu. Tapi kan dohirnya percaya betul. Yakin betul sama Nabi. Itulah tadi kita sampaikan. Umpama kita tahu satu orang 1% kemungkinan Islam. Umpamanya datanglah, adalah tetangga baru. Ya, tetangga baru. Belum akrab lah kita. Tetangga ini nggak punya keluarga, nggak punya sanak famili, nggak ada kenalannya. Di situ nggak lama meninggal dunia. Kemungkinan Islamnya 1%. Kenapa? Karena dia pernah umpamanya aku nampak di depan masjid, umpama. Tapi kemungkinan kafirnya lebih besar. Kenapa? Karena banyak kawan-kawannya semuanya kalungnya salib semua, umpama ya. Tapi kita nggak ngerti kepastian Islam ataukah kafir. Pastinya kita tidak tahu. Itu disebutkan lebih aman nyebut dia Muslim. Lebih aman untuk kita, supaya kita tidak mengkafirkan orang Islam. Nah, ini tadi ringkasan 4 pamannya Nabi. 2 pasti Islam. 1 pasti kafir. 1 lagi, sebagian mengatakan Islam, sebagian mengatakan kafir. Secara ilmiah ini, kita bicara secara sejarah ilmiah. Ya, maka lebih hati-hati kalau umpamanya buat contoh pamannya Nabi yang kafir, jangan Abu Thalib, tapi Abu Lahab. Ibn Abbas berkata, innama yuhfadur rajul ala qadri niyatih. Seseorang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar niatnya. Jadi kalau niatnya itu baik, dengan kadar kuatnya niat tersebut dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya, keluarganya, husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Niat-niatnya dia. Maka penjagaan itu, Pak, ya, pastinya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Pertama kali yang diridhoi oleh Allah ya niat-niat baik. Karena niat itu letak pandangan Allah, hati itu letak pandangan Allah, maka niat-niat yang baik. Penjagaan juga dengan doa, dengan zikir,
Pernah kita sebutkan ya ucapan Ibn Qayyim, ya, butuhnya manusia kepada zikir-zikir, doa-doa penjagaan diri itu lebih penting daripada butuhnya dia kepada makanan pokok. Kepada makanan pokok. Kita butuh nih sama makanan pokok setiap hari, sarapan setiap hari. Sebetulnya kita lebih butuh kepada doa-doa penjagaan diri supaya kita dijaga oleh Allah. Ya. Jangan pula kemudian kita lepas diri, udahlah terserah kayak gitu. Karena kita enggak tahu, Pak. Ya, oleh sebab itu ada zikir-zikir pagi diajarin oleh Nabi. Ya. Mau keluar rumah baca doa supaya kita dijaga oleh Allah. Nah, penjagaan Allah ini sangat penting. Iya. Anda ikhtiar yang terbaik, tapi Anda nggak ngerti apa yang dilakukan orang sama Anda. Sering saya buat contoh, Anda naik kereta hati-hati, tapi siapa sangka disorong truk dari belakang. Iya kan? Siapa sangka, Pak? Maka hati-hati memang dari kita, tapi dari sekitar kita nggak bisa ya memastikan. Maka perlunya untuk minta dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan doa. Di antaranya lagi dengan sedekah. Sedekah itu menutup 70 pintu dari pintu bala. Nah kayak gitu, Pak. Khususnya ini sekarang nih. Kadang-kadang juga virus-virus jahiliyah. Apa virus jahiliyah? Bulan Shofar. Sekarang kan pertengahan Shofar nih ya. Kadang-kadang masih ada pemahaman orang-orang dulu itu bulan sial Shofar. Shofar itu bulan sial. Ya. Maka perasaan yang kayak gitu harus dibuang, Pak, jauh-jauh. Dibuang jauh-jauh. Oleh sebab itu dulu orang-orang tua dulu, ulama-ulama kita itu senang kalau bulan Shofar itu rekreasi, nyeneng-nyeneng hati sama keluarga. Ya bulan Shofar. Nah, nanti ibu-ibu mintalah sama bapak-bapaknya main-main sana ke pantai, ya kan? Nah, ya. Senang-senang. Supaya meninggalkan perasaan-perasaan buruk. Ya, mudah-mudahan sih dengan berjalannya waktu ya, sekarang jarang orang yang punya perasaan kayak gitu, itu jarang. Tapi kalau di kampung-kampung masih ada, Pak, orang-orang tua itu masih kepikiran bulan Sapar, Sapar, nah kan gitu kan ya. Saya bukan membahas tentang masalah sedekah bubur saparnya, bukan. Tapi perasaan ngerasa bulan Sapar itu bulan sial, itu yang gak bagus. Ya itu nggak boleh. Hadisnya Nabi, hadis Sahih Bukhari, la adwa, wala tiyarota, wala hamata, wala sofar. Kalau nggak salah pernah ini saya bahas ini. La adwa nggak ada penyakit menular, wala tiyarota nggak ada burung-burungan, nggak ada. Nabi nggak suka burung-burungan. Apa burung-burungan? Zaman jahiliyah itu ditentuin sama burung. Keluar rumah nengok burung belok kanan, oh bagus. Burung belok kiri, oh burung enggak jadi, katanya gitu ya. Pokoknya burung-burungan. Ya termasuk kadang-kadang, Pak, sebagian kita juga gitu, Pak. Mau keluar rumah ditabrak pula sama kucing. Waduh, ada apa ini? Ya cuma kucing aja kok ribet kali kau, katanya. Ya emang kucing lagi lari gitu aja kan. Mau keluar rumah piring pecah. Walah, ada apa ini? Nah, enggak jadilah. Loh ya apa sih, Pak, gara-gara piring pula nggak jadi. Itu tadi ya, kadang punya perasaan sial. Nah kayak gini Nabi nggak suka. Nabi sukanya itu punya perasaan berharap baik. Apa ya? Kebalikan dari merasa sial. Kebalikan merasa sial. Ya, jadi berharap baik dari satu kejadian. Ya, keluar rumah pertama kali, ya, jumpa orang senyum. Nah, dia ngerasa insya Allah lah pagi ini cerah, hari ini bagus gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Ya, keluar rumah nemu duit 100.000, wah, kayak gitu ya.
Dan walhasil pokoknya apapun kejadian-kejadian yang sekiranya itu baik diarahkan kepada yang baik-baik saja. Ya, jangan kemudian merasa sial dengan satu kejadian, dua kejadian yang tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, wala hamata, nggak ada hama. Hama itu artinya apa ya? Kayak arwah gentayangan. Arwah nuntut-nuntut itu loh kalau zaman dulu. Oh ini arwahnya ini nih. Oh ini nggak puas hati ini arwahnya ini. Nah kayak gitu. Itu Nabi nggak suka itu. Ya, itu gangguan setan itu, gangguan jin ifrit itu. Nggak ada roh-roh kayak gitu itu. Ya, sering kita sebutkan kan itu kalau nggak salah di majelis yang sebelumnya pernah kita sampaikan. Kuburan itu kalau nggak taman surga ya lobang api neraka. Kalau jadi taman surga, ngapain pula dia keluyuran jadi pocong di pinggir jalan? Wah, taman surga enak, di taman surga kok keluar pula, kan gitu kan? Dan lagi pula kalau jadi lubang api neraka, diazab malaikat, kok bisa lepas pula dari pegangan malaikat? Iya, gangguin anak orang di pinggir jalan jadi pocong, jadi gendruwo, enggak aja. Ya, itu gangguan dari setan itu. Nggak ada itu roh-roh gentayangan, roh nuntut-nuntut atau apa katanya nggak ada itu. Wala sofaro dan tidak ada sofar. Maksudnya nggak ada sofar, nggak ada kesialan bulan sofar. Ya, jangan punya perasaan-perasaan sofar. Kalau mau sedekah aja. Ya, ada kan dulu kakek-kakek kita kadang sedekah katanya bubur sapar ya kan ya. Ya namanya sedekah nggak apa-apa Pak. Sedekah itu tolak bala. Tapi jangan punya perasaan ini bulan sial ya. Maka banyak dulu para ulama itu kalau bulan Safar mereka nyeneng-nyenengkan hati supaya terjauh dari perasaan-perasaan merasa sial dan lain sebagainya. Wa an ghairihi, dan dari selainnya Ibn Abbas dikatakan juga innama yutonnas qadra niyatihim. Manusia itu diberi oleh Allah dengan kadar niatnya. Dari Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Supaya tahu ya, nanti Imam Syafi'i aja nggak tahu namanya siapa. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Syafi'i. Dengan sanad yang sahih beliau pernah berkata, waditu annal khalqa ta'allamu hadza ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Imam Syafi'i berkata, Muhammad bin Idris ini, aku kepingin semua manusia ini ngambil ilmu atau mengambil manfaat ilmu dariku. Tapi dengan syarat tidak dinisbatkan satu huruf pun kepadaku. Artinya nggak apa-apa lah ilmuku diambil sama semua orang ambil manfaat semua ilmuku. Tapi nggak usah lah pakai disebut-sebut ini dari Syafi'i. Artinya apa? Ini keikhlasan seseorang Pak. Keikhlasan Imam Syafi'i. Karena ikhlasnya demikian kuat, akhirnya manfaatnya besar. Manfaatnya besar dan sampai terus sekarang. Sudah berapa ribu tahun dari masa Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriyah, wafat 204 Hijriyah. Sekarang 1446 ya. Nah, berarti sudah 1200 tahun sekian. Hampir 1250 tahun. Itu masih manfaat ilmunya sampai sekarang. Kenapa? Karena ikhlasnya itu tadi. Seseorang dengan kadar ikhlasnya dia terus ya masanya Imam Syafi'i banyak ulama, Pak. Banyak ulama. Tidak merendahkan ulama-ulama itu, tapi ilmunya habis dengan lewatnya masa. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Terus diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlasnya ini tadi. Ya. Maka oleh sebab itu kadang-kadang jadi pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita dalam dakwah pun juga demikian, Pak. Kalau satu pengajian kok awet, bisa diteruskan, bisa dilanjutkan, maka insya Allah ini dulu orang yang membuat ini ikhlas. Ya. Insya Allah. Tapi kalau baru setahun bubar,
Baru setengah tahun bubar. Buat majelis nggak lama bubar. Wah, jangan nyalahin orang lah. Tengok diri sendiri gitu aja lah, nggak usah pakai nyalahin orang. Ini gara-gara ini kawan nggak betul ini tim khidmahnya nggak betul, ini tim, malah nggak pakai tim lah. Kalau ini cuman mikir diri sendiri aja lah, introspeksi diri sendiri. Ya, kalau kita kurang ikhlasnya, ya dengan kadar itulah. Langgengnya amal seseorang. Ya. Oleh sebab itu kita tengok ya kadang-kadang pesantren tua itu gimana kiai-kiai dulu merintis pesantren. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kemudian gede-gedean saja. Ya, bangunannya gede, mewah, mentereng. Sekarang banyak Pak di Medan ini Pak pesantren besar mau dijual Pak. Saya beberapa kali ditawarin ada pesantren mau dijual, ada bangunan mau jual. Lucu aja kayak bilang, loh ini bukannya ini wakaf dari orang, kok dijual, cemana sih? Ya maksudnya alih apa ya? Alih fungsi atau alih pengelolaan ya. Walhasil kayak gitulah Pak. Ya ini tadi kita pembelajaran diri untuk diri kita masing-masing ya. Untuk lebih ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Imam Syafi'i tadi, aku kepingin banyak orang mengambil ilmu dariku yang dengan syarat nggak usah dinisbatkan sama aku, nggak usah dibilang aku belajar dari Syafi'i. Ini dari Syafi'i, majelisnya Syafi'i, kitabnya Syafi'i, ilmunya Imam Syafi'i, nggak kayak gitu. Udah ambil aja. Ya, maka oleh sebab itu dulu Pak ya. Orang-orang ulama dulu ngarang kitab itu berkah-berkah Pak. Ya karena ikhlas itu tadi. Orang sekarang ngarang kitab udah langsung ditulis. Ya, dilarang keras mencetak, memfotokopi, menggandakan, memperbanyak tanpa izin penulis. Wah, hak cipta terjaga, hak cipta, wah entah apapun tulisannya ya kan. Ya mungkin hak itu secara hukum negara memang dibetulkan. Secara hukum namanya karya seseorang harus dihormatin. Tapi kayak kok nggak ada beda dengan orang ahli dunia ya. Kayak musik itu kan ada royaltinya ya kan. Nah, musik itu kalau apa? Ya, yang dianukan sama musisi terkenal harus ada royaltinya Pak. Kalau nggak bisa asal-asal kemudian kita nyetel gitu aja nggak bisa. Ya harus ada izin. Nah, sekarang ini ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, kok pakai royalti, kok pakai izin dan lain sebagainya. Ya ulama dulu ikhlas sudah. Kalau disebutkan masanya Imam Malik, saking terkenalnya kitab Muwatta, disebutkan di masa Imam Malik, ulama ngarang kitab dengan nama Muwatta itu tidak kurang dari 17 kitab. Jadi semua kitab namanya Muwatta. Kepingin dompleng ketenaran Muwatta'nya Imam Malik. Tapi yang diabadikan oleh Allah ikhlasnya Imam Malik, yang lain hilang. Dengan sendirinya. Ya. Itulah Pak, tadi kita bicara namanya ikhlas, itu Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga. Allah yang jaga. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat ikhlas, insyaallah diperkuat di dalam hati kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma anzur ilaina bi'ainika allati la tanam waqnufna bi kanafika allati la yuram. Warhamna bi qudratika alaina fala nahliku anta thiqatuna wa raja'una. Allahumma sallimna wal muslimin wa afil muslimin wa afil muslimin. Allahumma nas'aluka al afiyah
wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra alal afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina